Budak Bayangan bab 651 Tambatan tak terlihat. Beberapa waktu kemudian, Sunni kembali ke kabin mewahnya, duduk di ranjang empuk dan menatap dinding dengan tatapan jauh di wajah binatangnya. Setelah percakapan makan malam yang penuh dengan wahyu, masing-masing lebih mengerikan dari yang lain, dia memberitahu Noctis bahwa dia perlu waktu untuk berpikir sebelum memberikan jawaban. Terlepas dari kenyataan bahwa Sunni sekarang memegang kunci untuk memiliki 2 pisau Dewa Matahari. Tukang sihir itu tidak menekannya sama sekali dan setuju untuk menunggu dengan sikap riangnya yang biasa. Jika ada satu kualitas penebusan tentang yang abadi, itu adalah mereka bisa sangat sabar. Sekarang, kapal terbang itu bergerak, berlayar melintasi langit dalam perjalanan kembali ke Sanctuary of Noctis. Mereka akan tiba dalam 1 atau 2 hari. Saat itu, Sunni perlu tahu apa yang ingin dia lakukan, dan bagaimana caranya. Dia harus menemukan yang lain, dan menaklukkan nikmat terkutuk ini, entah bagaimana caranya. Bantu Noctis membebaskan Hope, atau pastikan dia tetap di penjara selamanya? Senyum pucat muncul di wajahnya. Harapan. Betapa lucunya, untuk mengetahui bahwa seluruh alam ini telah dibuat gila oleh manipulasi yang halus, tak tertahankan, tak terhindarkan dari Demon of Desire yang hebat dan mengerikan. Semua orang di sini ditundukkan oleh kekuatannya yang menakjubkan dan mengerikan. Termasuk dirinya sendiri. Kembali ke kota gelap, pada titik terendahnya, Sunni telah memberikan semua harapan untuk kembali ke dunia nyata. Nyatanya, dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa harapan adalah racun yang paling mematikan, paling keji. Hanya setelah dia mencakar jalan kembali dari ambang kegilaan dan keluar dari Forgotten Shore, kembali hidup-hidup ke dunia nyata. Dia memahami bahaya yang salah dan merusak dari kepercayaan yang salah arah itu. Sunni telah membangun kehidupan sederhana untuk dirinya sendiri dan menemukan bahwa ada orang yang benar-benar peduli padanya. Dan yang lebih penting lagi, ada orang yang dia pedulikan pada dirinya sendiri. Harapan itu bukanlah sesuatu untuk ditakuti, melainkan sesuatu untuk menarik kekuatan. Sesuatu yang sangat vital sehingga tampaknya, tidak ada cara untuk bertahan hidup, dan juga tidak ada gunanya. Jadi, mengetahui bahwa pikirannya sekarang benar-benar diracuni oleh harapan penuh dengan ironi yang luar biasa dan sangat pahit. Betapa cocoknya! Dia menghela napas, lalu menatap keempat tangannya yang kapalan. Pisau obsidian, pisau gading. Pisau kaca, pisau kayu. Dan satu lagi, yang sama sekali tidak dia ketahui. Bisakah mereka benar-benar mengumpulkan semuanya? Noctis, Solven, Sun Twins, One in the North. Bisakah mereka benar-benar selamat dari mereka semua? Apakah dia suka atau tidak? Hanya ada satu cara yang tak terelakkan untuk mengetahuinya. Hal pertama yang haus. Dia harus pergi ke Pulau Tangan Besi untuk melihat apakah yang lain telah meninggalkan petunjuk tentang keberadaan mereka. Untungnya, itu tidak terlalu jauh dari Sanctuary. Noctis mengatakan bahwa jantung baru Sunni membutuhkan 1 atau 2 minggu untuk menetap, apapun artinya, jadi dia tidak bisa langsung pergi. Tapi tujuannya sudah di depan mata. Setelah kohort dipersatukan kembali, mereka harus membuat keputusan tentang pihak mana yang akan didukung. Yang lainnya, Sunni bertanya-tanya di mana mereka berada, dan bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka masih hidup? Apakah perjalanan mereka di Nighmah sama mengerikannya dengan perjalanannya? Mengingat perjuangannya sendiri, dia menggigil. Mimpi buruk. Sebagian besar telah memudar dari ingatannya. Detailnya menghilang sampai yang tersisa hanyalah satu gambar kabur yang kacau dan kacau,
beban yang menekan, dan emosi yang tajam. Tetapi beberapa masih jelas dan hidup dalam semua kemegahannya yang mengerikan, terutama yang pertama dia alami. Dia ingat itu semua. Menjadi seorang ayah yang menyaksikan api melahap putra, istri, dan anaknya yang belum lahir. Seorang lelaki tua yang menyeret tubuhnya yang lemah di atas abu yang membara saat seluruh dunianya terbakar di sekelilingnya. Seorang pejuang abadi yang disiksa tanpa henti oleh saudaranya sendiri. Dan bayangan licik yang telah menjadi terlalu lelah dan acuh tak acuh untuk peduli tentang kehidupan. Yang terakhir itu, mungkin, yang paling memberatkan. Bukan karena itu sangat menyiksa. Sebaliknya, Raja Bayangan merasa puas dan damai di saat-saat terakhirnya, tetapi karena itu menunjukkan kepada Sunni rasa sakit dan kesedihan orang-orang yang telah ditinggalkan oleh makhluk abadi yang tak. Pemahaman itu hanya diperparah dengan menyaksikan bagaimana kuda kesayangan Bayangan telah berakhir. Kesepian, hancur, dan termakan oleh kegilaan, menjaga kastil kosong yang tuannya tidak akan pernah kembali sampai nafas terakhirnya yang menyedihkan. Tapi itulah sifat kehidupan. Saat seseorang melewatinya, mereka mengumpulkan tali dan tambatan yang menghubungkan mereka dengan yang lain. Nasib setiap orang terjalin, dan setiap orang diikat dan diikat oleh banyak koneksi itu, beberapa di antaranya cepat berlalu, beberapa dalam dan berharga. Sunni juga tidak terlepas lagi. Artinya, jika dia mati atau dihancurkan, dia tidak akan menjadi satu-satunya takdir yang hancur dan rusak. Setiap orang yang terhubung dengannya akan menderita juga. Dan itu, dengan cara tertentu, membuatnya bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang hidupnya telah dia buat berbeda. Beban tanggung jawab yang tidak dikenal itu sangat membebani pundaknya. Sunni menghela napas. Apakah ada? Apakah benar-benar ada yang namanya kebebasan? Dan jika ada, apakah ada yang benar-benar ingin memilikinya? Dia memejamkan mata sejenak, diliputi oleh semua pikiran yang menakutkan ini. Meskipun dia telah melupakan sebagian besar mimpi buruknya, mimpi buruk itu tetap mengubahnya. Dia merasa lebih tua, entah bagaimana, dan mudah-mudahan lebih bijak. Lebih dewasa dan pemarah. Tapi juga lebih rapuh. Dia menghabiskan beberapa waktu dalam keheningan, mendengarkan lambung kapal terbang berderit lembut di sekelilingnya dan kedua jantungnya berdetak kencang di dadanya. Kemudian, Sunni menghela napas dan membuka matanya. Tidak banyak waktu yang dihabiskan untuk merenung dan refleksi diri. Anikmah adalah tempat untuk bertindak, bukan filsafat. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Baik, mari bersiap-siap untuk bertindak, kalau begitu. Pertama, saya mungkin harus, akhirnya, periksa semua hadiah yang kuterima. Terima kasih untuk kuda terkutuk itu. Dan ada banyak. Budak Bayangan bab 652 keuntungan berlimpah. Sunni merasa nyaman di tempat tidurnya yang empuk, mengambil beberapa anggur lezat dari nampan yang diletakkan di atas meja rumit di dekatnya, melemparkan satu ke mulutnya. Dan akhirnya memanggil Rune. Mari kita lihat. Hal pertama yang dia lihat adalah penghitung pecahan bayangan. Dia samar-samar ingat menerima apa yang terasa lebih dari 6 setelah membunuh kuda hitam, yang telah menjadi teror yang bangkit. Jadi, Sunni berharap bisa melihat angka yang menyenangkan. Namun, ketika dia melihatnya, dia hampir tersedak jus anggur sampai mati. Apa? Mantra apa itu? Apa? Dia bahkan menggosok matanya, mengira dia melihat sesuatu, tetapi tidak. Penghitungnya sama. Fragmen bayangan, 2823/3000. Sunni menatapnya tak percaya. 600.
Aku menerima hampir 600 fragmen karena membunuh kuda terkutuk itu. Tanpa sadar, dia melemparkan anggur lagi ke mulutnya, dan mulai menggigit salah satu jarinya karena disorientasi semua itu. Bagaimana ini mungkin? Dia memikirkannya sebentar, tertegun, dan kemudian sedikit memiringkan kepalanya. Mungkinkah? Salah satu keuntungan, tetapi juga kelemahan yang melekat pada aspek Sunni adalah bahwa ia beroperasi melalui fragmen bayangan, bukan fragmen jiwa biasa. Jadi, sementara Sunni tidak perlu mengumpulkan dan menyerap pecahan untuk tumbuh lebih kuat, dia juga tidak bisa menggunakan pecahan makhluk yang tidak dia bunuh secara pribadi untuk tujuan itu. Detail lainnya adalah, tidak seperti semua manusia yang bangkit, dia tidak menerima sebagian dari semua fragmen jiwa yang terakumulasi setelah membunuh orang lain dari jenisnya sendiri. Dan malah menerima hanya 1 atau 2, tergantung pada peringkat mereka. Apakah itu, mungkin, karena mantra itu, atau lebih tepatnya, dunia itu sendiri, tidak menganggapnya sebagai manusia? Bagaimanapun, dia adalah bayangan ilahi, dan bayangan mengenalinya sebagai salah satu dari mereka. Jadi, apakah aman untuk mengatakan bahwa dalam konteks ini, jenisnya sendiri sebenarnya bukan manusia, melainkan bayangan? Kuda hitam itu adalah bayangan yang diciptakan oleh salah satu penguasa rantai teror yang bangkit memiliki 6 inti, dan dengan pertempuran 1000 tahun dan pertumpahan darah di belakang bahunya untuk mengisinya sampai penuh dengan pecahan bayangan. Apakah Sunni menerima sebagian dari fragmen yang dikumpulkan oleh Courser yang suram sepanjang hidupnya yang panjang dan suram? Seperti yang dilakukan oleh orang yang terbangun normal setelah membunuh manusia lain? Matematika tentu saja mendukung teori itu. Mata Sunni menyala. Itu dia. Tidak hanya dia benar. Dia mungkin baru saja menemukan salah satu rahasia terpenting tentang aspek, kekuatan, dan masa depannya sendiri. Bahkan sejak mengetahui bahwa aspeknya memungkinkan dia untuk membentuk dan memiliki banyak inti. Sunni telah mewaspadai jumlah korban yang akhirnya memburu makhluk mimpi buruk yang cukup untuk membuat yang baru. Sebagai sleeper, atau bahkan awaken, dia terlalu kecil dan rentan. Kekejian yang kuat apapun akan mampu menghabisinya dengan tidak lebih dari pandangan sekilas. Semakin tinggi dia mendaki jalan ascension, semakin sedikit keberadaan seperti itu, dan dengan demikian, semakin tinggi peluangnya untuk bertahan hidup. Namun, itu juga berarti bahwa akan ada lebih sedikit makhluk yang bisa dia buru untuk mengumpulkan fragmen bayangan, karena membunuh yang lebih rendah darinya di rank tidak memberinya sama sekali. Tapi, sekarang dia tahu berapa banyak yang bisa dia dapatkan dari menghancurkan makhluk bayangan sejati. Mungkin, masih ada cara baginya untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat bahkan setelah menjadi seorang master. Bagaimanapun, kemajuannya sudah mengejutkan. Pertama, ribuan fragmen yang dia peroleh di arena Red Colosseum yang berlumuran darah, dan sekarang ratusan ini dia dapatkan dengan membunuh kuda mimpi buruk itu. Tak satu pun dari prestasi ini yang mudah. Sebenarnya, kedua hadiah itu telah membuatnya menderita rasa sakit, siksaan, dan kerusakan yang tak terbayangkan baik mental maupun fisik. Tetapi hasilnya hampir membuatnya tampak seolah-olah semuanya sepadan. Hampir. Pada awal nikmah, gagasan untuk mendapatkan fragmen yang cukup untuk membuat inti keempat tampak begitu jauh dan tidak terjangkau. Tapi sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, Sunni sudah mendekati garis finish. Fakta ini menarik dan luar biasa. Bahkan jika kemegahannya dibayangi oleh semua bekas luka mengerikan yang dia terima di sepanjang jalan. Tidak,
Itu masih luar biasa. Saya selamat. Bukan. Merasa gembira sekaligus teringat akan kengerian yang dialaminya di Ni'mah, Sunni menatap angka yang sulit dipercaya itu selama beberapa waktu, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Hadiah kedua yang dia terima juga sangat disambut baik, anehnya tidak terduga. Nyatanya, Sunni menemukannya hampir secara tidak sengaja saat mencari rune yang menggambarkan bayangannya. Sebelum itu, dia telah memperhatikan bahwa rune Mantle of the Underworld tampak berkilau sedikit berbeda. Bingung, dia berkonsentrasi pada mereka dan mengalihkan pandangannya ke string terakhir yang menggambarkan pesona baju zirah onyx. Penghitung kemenangan terkait dengan pesona pangeran dunia bawah. Sekarang, terbaca, musuh yang dikalahkan, 3291 per 6000. Dia berkedip. Entah bagaimana. Kadang, dia berhasil menaikkan serangan balik dengan hampir 1000 kemenangan. Dia tahu bahwa makhluk mimpi buruk dan manusia yang telah dia bunuh di Red Colosseum tidak diperhitungkan dalam persyaratan pesona aneh karena alasan sederhana, dia tidak mengenakan Mantle of the Underworld saat melawan mereka. Jadi dari mana datangnya 1000 musuh yang ditaklukkan? Sunni mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir, aku mengenakan baju besi saat tidur di benteng batas. Apakah itu benar-benar menerima setiap pertempuran yang saya menangkan dalam mimpi buruk sebagai kemenangan sejati? Itu akan sangat aneh. Karena musuh yang dia kalahkan dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir hanyalah hantu yang dipanggil oleh kuda hitam, dan sama sekali tidak nyata. Namun, itu juga masuk akal. Lagi pula, Mantle tidak peduli dia benar-benar membunuh musuh. Yang dipedulikannya hanyalah bahwa dia telah mengalahkan dan mengalahkan lawan. Jika demikian, apakah lawan itu nyata atau tidak? Para duelis di Dreamscape telah dianggap cukup nyata. Jadi mengapa makhluk yang menghuni mimpi buruk itu berbeda? 1000 jiwa. Apakah aku benar-benar telah membunuh sebanyak itu? Tiba-tiba, Sunni merasa dingin dan muram. Berapa banyak mimpi buruk, tepatnya, yang dialaminya selama beberapa jam yang mengerikan itu? Penuh keajaiban gelap, dia menggelengkan kepalanya dan memalingkan muka dari rune yang menggambarkan baju besi onyx. Dia sudah setengah jalan untuk memuaskan pesona misteriusnya, yang sudah cukup bagus. Akhirnya, Sunni melihat klaster yang paling menarik minatnya. Bayangannya. Beberapa rune berkilau indah dalam kegelapan. Mereka membaca, bayangan, Marble Saint, Soul Serpent. Dan kemudian, yang baru, mimpi buruk. Budak bayangan bab 653 ular kecil yang lucu. Sunni tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, senyum pucat muncul di wajahnya. Di luar jendela kabinnya, langit perlahan berubah menjadi hitam, bintang-bintang bersinar di permukaan beludru saat menyambut kedatangan bulan yang baru lahir. Mimpi buruk, jadi itu namamu. Nama apa yang lebih baik untuk bayangan yang bergerak melalui mimpi manusia, mengubahnya menjadi penglihatan horor? Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu memalingkan muka. Beralih ke rangkaian rune yang berbeda terlebih dahulu. Ada bayangan lain miliknya yang telah berubah. Ular jiwa. Setiap kali Sunni naik kelas, begitu pula ular. Dan setiap kali Sunni menguasai langkah baru tarian bayangan, ular naik ke peringkat baru. Setidaknya, begitulah yang seharusnya terjadi. Bayangan, ular jiwa. Shadow rank, naik. Kelas bayangan, setan. Atribut bayangan, panduan bayangan, senjata jiwa, binatang jiwa. Sunni menghela napas. Naik. Sekarang setelah dia menguasai langkah ketiga dari tarian bayangan, ular memang telah berevolusi juga.
Makhluk lemah itu sekarang adalah Ascended Demon, sama seperti Sein. Keduanya telah meninggalkan Sunni dalam debu. Meskipun harga dirinya sedikit terluka karena bayangannya lebih kuat darinya. Belum lagi jauh lebih keren, menurut beberapa anak nakal yang tidak berasa. Memiliki dua makhluk dengan kekuatan yang begitu hebat di bawah komandonya akan sangat membantu, tanpa diragukan lagi. Terutama mengingat kaliber musuh yang kemungkinan besar harus dia hadapi dalam persidangan ini. Dia melirik ke bawah, ke tato rumit yang melingkari lengan dan tubuhnya. Tampaknya lebih besar. Sunni sudah bisa merasakan aliran esensi melalui tubuhnya, tingkat pengeluaran dan kecepatan pengisiannya semakin meningkat. Tidak hanya ular akan menjadi jauh lebih kuat dalam bentuk binatang jiwa, tetapi juga, mulai sekarang, senjata jiwa apapun yang ingin digunakan Sunni juga akan menjadi peringkat naik. Pada dasarnya, dia sekarang memiliki gudang senjata Ascended yang sangat banyak untuk dipilih. Yah, bukankah itu rapi? Sunni bertahan beberapa saat, lalu melanjutkan membaca rune. Ular tidak seharusnya mendapatkan kemampuan baru dari naik ke peringkat baru, seperti halnya Sein. Namun, legasi Shadow-nya itu agak aneh. Itu telah memiliki atribut Soul Beast dan kemampuan Soul Reaver. Terakhir kali dia menguasai langkah dari aspek legasi. Siapa tahu, mungkin kali ini akan sama? Dan seperti yang diharapkan Sunni, ada serangkaian rune baru yang bersinar dalam kegelapan. Kemampuan bayangan, Serpentine Steel, Soul Reaver, Grace of Shadows. Dia mengerutkan kening. Hah, rahmat bayangan. Sunni berkonsentrasi pada kemampuan baru. Dan membaca, deskripsi kemampuan, Tuan Ular Jiwa dapat memberkati orang lain dengan kepercayaan dan persahabatan dari pemandu bayangan mereka. Seseorang harus berhati-hati kepada siapa yang mereka berikan dengan rahmat mereka, mempercayakan orang lain dengan kesetiaan bayangan sama dengan berbagi jiwa seseorang. Dan karenanya tidak boleh dianggap enteng. Dia memiringkan kepalanya. Apa? Jadi, pada dasarnya, kemampuan ini memungkinkan Sunni untuk mengalihkan kepemilikan ular jiwa kepada orang lain, seolah-olah bayangan itu hanyalah gema. Tidak, kurang tepat. Gema hanya dapat ditransfer ke awaken lainnya, sementara Grace of Shadows dapat diberikan kepada siapapun yang memiliki bayangan, mungkin. Jika Sunni mau, dia bisa menghadiahkan ular jiwa kepada makhluk mimpi buruk secara acak. Seperti Mimic Mordan, misalnya. Itu pasti lucu. Apa? Tidak. Itu tidak akan terjadi. Mengapa dia memberikan ularnya yang berharga? Terutama mengingat deskripsi tersebut mengisyaratkan bahwa melakukan hal itu akan membuatnya rentan. Omong kosong apa ini? Sunni meringis. Yah, tidak semua kemampuan bisa menjadi pemenang. Yang ini agak tidak berguna. Dia bisa membayangkan situasi di mana meminjamkan ular jiwa ke salah satu anggota kelompok akan bermanfaat, tetapi hanya sedikit. Akan lebih mudah untuk memerintahkan makhluk itu sendiri. Sambil mendesah, dia memerintahkan ular untuk meluncur dari kulitnya dan muncul untuk diperiksa. Beberapa saat kemudian, Sunni tersentak ke belakang. Apa? Kemana? Kemana perginya ular kecilku yang lucu? Shadow memang banyak berubah. Sebelumnya, ular jiwa tidak benar-benar menjadi ular kecil yang lucu, tetapi ukurannya setidaknya tidak terlalu mengerikan. Panjangnya tidak lebih dari 6 meter. Tapi sekarang, makhluk Stygian setidaknya 2 kali ukuran itu tergeletak di kabin, tubuhnya yang perkasa ditutupi sisik hitam legam adamantin dan setebal batang pohon. Rahangnya yang menakutkan cukup lebar untuk menelan Sunni utuh. Yah, setidaknya tubuh manusianya yang asli.
dan kepalanya yang berbentuk segitiga, namun di dekat langit-langit, dua mata muram memandangnya dari atas. The Soul Serpent begitu besar sehingga hampir tidak bisa masuk ke dalam batas kabin, tiba-tiba membuatnya terlihat kecil dan rapuh. Sunni menelan ludah. Apa? Anak yang baik. Kamu. Ular yang bagus. Kamu bisa kembali sekarang, sobat. Bayangan itu menatapnya selama beberapa detik, lalu mendesis dalam-dalam dan bergerak. Sisik-sisiknya bergemerisik di papan lantai. Segera, itu berubah menjadi tato yang rumit dan indah. Sunni tetap tidak bergerak selama beberapa saat, terguncang, lalu perlahan menyeringai. Bagus. Sempurna. Bahkan jika aku takut akan hal itu. Bayangkan bagaimana perasaan musuhku. Beberapa waktu kemudian, Sunni memerintahkan sang ular untuk mengubah dirinya menjadi odachi hitam, dan duduk diam beberapa saat, menatap baja muramnya. Setiap sentimeter dari senjata ini sangat familiar baginya. Namun, rasanya berbeda. Bilah besar itu terasa lebih tajam, lebih kuat, jauh lebih dahsyat. Ini adalah senjata yang bisa digunakan untuk memotong gunung. Dia menghendaki senjata jiwa untuk beralih menjadi tombak, lalu tang dao, lalu tachi, dan terakhir kapak perang. Semuanya merasakan hal yang sama, mematikan dan penuh dengan kekuatan gelap. Hanya kapak yang tampak sedikit lepas. Ular itu bisa berbentuk apa saja, tapi dibatasi oleh pengetahuan Sunni. Semakin baik dia mengenal senjata, semakin baik dia bisa membayangkannya, hingga detail terkecil. Semakin besar hasilnya. Jadi, sementara dia bisa memerintahkannya untuk mengambil bentuk apapun, yang dia alami akan menghasilkan hasil terbaik. Dia memanjakan matanya pada baja muram sebentar, dan kemudian mengesampingkan bayangan itu. Sudah waktunya untuk memeriksa sisa hadiahnya. Karena pikiran Sunni telah disibukkan dengan Soul Serpent dan aspek legasinya selama beberapa menit terakhir, dia memutuskan untuk melanjutkannya. Memanggil rune sekali lagi, dia melihat ke bawah bidang simbol yang berkilauan dan berkonsentrasi pada string tertentu. Aspek warisan, tarian bayangan. Tingkat penguasaan tarian bayangan, 3/7. Relik pertama, diklaim. Relik kedua, diklaim. Relik ketiga, klaim. Sunni ragu-ragu untuk waktu yang lama, wajahnya berubah muram. Apa yang akan dia lakukan jika relik ketiga ternyata hanya setetes icor? Membuangnya lagi, kutukan. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir, mengeklaim, untuk sesaat, tidak ada yang terjadi. Dan kemudian, mantra itu berbisik ke telinganya, Anda telah mengklaim relik warisan aspek. Anda telah menerima sebuah memori. Sunni mengertakkan gigi dan mendongak ke daftar kenangannya. Kemudian, desahan lega keluar dari bibirnya. Itu bukan setetes darah dewa bayangan. Sebaliknya, kombinasi rune yang tidak dikenal muncul di akhir daftar. Bunyinya, memori, lentera bayangan. Budak bayangan bab 654 bayangan lentera. Sunni membaca rune dengan rasa ingin tahu, memori, lentera bayangan. Peringkat memori, ilahi. Dia jatuh dari tempat tidur. Apa? Lain. Memori ilahi yang lain? Merasakan keringat dingin mengalir di wajahnya, Sunni menyekanya dengan tangan gemetar dan perlahan mengepalkan tinjunya. Haruskah? Seharusnya menarik. Dia melihat kembali ke rune, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Relik macam apa yang dia terima? Sunni menguasai dirinya dan terus membaca deskripsinya, tingkat memori I. Tipe memori, alat, masuk akal. Lagi pula itu adalah lentera. Tapi apa fungsinya?
Lentera seharusnya menghasilkan cahaya dan menerangi benda-benda. Bukan itu yang dikenal dengan bayangan, bukan? Dengan cemberut khawatir, dia melihat kembali ke rune. Deskripsi memori, kematian hanyalah bayangan kehidupan, kata Dewi Kehidupan. Dan kedamaian hanyalah kegagalan perang. Pernahkah kamu menjadi sesuatu yang tidak dicuri, dibuat kosong? Dan keji, pernahkah kamu melakukan sesuatu yang tidak sia-sia dan hampa? Bisakah kamu hidup tanpa dilemparkan oleh orang lain? Lihatlah betapa lemahnya dirimu, betapa kecilnya dirimu. Apakah aku harus takut pada bayangan kecil? Menjadi pucat dan lemah oleh pancaran sinar matahari? Sadul tertawa dan bangkit dari tanah. Saat dia melakukannya, sosoknya menelan tanah, melahap langit, dan menghilangkan cahaya matahari. Segera, tidak ada yang tersisa di sekitar mereka kecuali kegelapan. Dan dari kegelapan itu, terdengar desisan, membuat hidup bergetar, hidup hanyalah awal dari kematian, dan perang hanyalah kunci untuk membuka gerbangnya. Semua yang Anda hargai, semua yang Anda pelihara, semua yang dimulai dengan Anda suatu hari akan menjadi milik saya, disambut oleh saya, ditelan oleh saya, dan temukan kedamaian dalam diriku. Ini adalah belas kasihan Sado. Holo. Sia-sia. Kamu mungkin telah datang lebih dulu, saudariku. Tetapi ketika kekejamanmu berakhir, hanya aku yang tersisa. Suni menggigil. Sialan. Apakah dewa bayangan selalu seseram itu? Karena kedekatan dan afinitasnya dengan bayangan, dia tidak pernah menganggap dewa bayangan sebagai sesuatu yang menakutkan. Lagi pula, bahkan dewa-dewa lain tidak menghormati Sado, setidaknya dari apa yang diketahui Suni. Kuil-kuilnya telah dibakar dan dihancurkan, para pengikutnya berubah menjadi budak. Bahkan aspek dan atributnya tampak pucat jika dibandingkan dengan yang lain. Dewa kedamaian, kematian, pelipur lara, dan misteri. Yang terdengar rendah hati dan agak tidak mencolok jika dibandingkan dengan sesuatu seperti Dewi Langit Hitam, Dewa Badai, Kedalaman, Samudra, Kegelapan, Bintang, Perjalanan, Bimbingan, dan Bencana. Tapi hal-hal yang memilih untuk tetap tidak terlihat dan tidak terdengar seringkali adalah yang paling berbahaya, bukan? Agak seperti Suni sendiri. Dia menggelengkan kepalanya, merenungkan deskripsinya sebentar, dan kemudian tersenyum miring. Kurasa dewa perang sama sekali tidak menyukai dewa bayangan. Yah, itu tidak mengherankan. Dalam banyak hal, mereka berlawanan satu sama lain. Tidak heran setiap kali saya bertemu dengan seseorang dari kamp perang, hati saya akhirnya tercabik-cabik atau, lebih buruk lagi, terpikat ke dalam mimpi buruk yang begitu terkutuk sehingga semua mimpi buruk lainnya harus menghadapinya. Dia menghela nafas, lalu melanjutkan membaca rune, pesona memori, gerbang bayangan. Deskripsi pesona, lentera ini melahap cahaya dan dapat berisi, lalu melepaskan, bayangan yang tak terbatas. Suni berkedip. Pesona itu sepertinya tidak banyak, untuk relik ilahi. Itu kecuali seseorang benar-benar memikirkan arti di balik kata-kata itu. Tak terbatas. Dia curiga bahwa dalam kasus ini, kata itu digunakan untuk menggambarkan ketidakterbatasan yang sebenarnya, bukan yang palsu, seperti musim semi tanpa akhir. Jika itu benar, ya, objek yang mengandung ketidakterbatasan memang layak untuk menjadi dewa. Itu hanya melanggar semua hukum akal. Namun, bagaimana itu membantu Suni? Dia mengerutkan kening, sedikit kecewa. Mengapa itu bukan pedang jahat yang menghancurkan segalanya? Dia memanggil memori dan melihat sebuah lentera kecil menenun sendiri dari kegelapan di tangannya. Benda itu tidak terlalu besar,
seukuran telapak tangannya, dan terbuat dari hitam. Sesuatu itu tidak terasa atau terlihat seperti bahan apapun yang pernah dilihatnya, lebih menyerupai batu daripada apapun. Rangka lentera diukir dengan rumit, membuatnya tampak dan terasa seperti sisik ular, dan dindingnya terbuat dari morion hitam mengilap. Ada cincin logam gelap di atasnya, dengan rantai pendek terpasang padanya. Itu bisa dipegang di tangan atau diikat ke ikat pinggang seseorang, jika perlu. Begitu lentera muncul, kegelapan malam yang mengelilingi Sunni seketika menjadi lebih dalam dan lebih dingin, menindas, dan tidak bisa ditembus. Sedikit pun cahaya bintang dimakan, mengubah interior kabin menjadi hitam sepenuhnya. Dia, tentu saja, masih bisa melihat melalui kegelapan itu, tapi orang lain mungkin akan mendapat banyak masalah. Tiba-tiba penuh dengan perasaan nyaman yang menyenangkan, Sunni membalikkan lentera yang indah itu dan melihat sebuah pintu kecil di salah satu dindingnya. Dia ragu-ragu, lalu memerintahkan pintu untuk membuka. Itu langsung meluncur ke depan, mengungkapkan persegi kehampaan di belakang. Sesaat kemudian, Sunni merasakan rambutnya berdiri tegak, dan jantungnya berdebar-debar di dadanya. Dia tiba-tiba kedinginan, diliputi oleh kegelisahan, dan ketakutan. Seperti binatang yang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri sehingga perbedaan ukurannya tidak dapat dipahami begitu saja. Dia perlahan menghembuskan napas, napas keluar dari mulutnya sebagai kabut dingin. Kurasa begitulah rasanya ketidakterbatasan. Lentera itu kosong, jadi dia tidak bisa memerintahkan bayangan untuk menghindarinya. Jadi, sebaliknya, dia melirik bayangan bahagia itu dan mengangkat alis. Mau masuk, bayangan itu menatapnya dengan ketakutan, lalu dengan penuh semangat menggelengkan kepalanya. Sunni memutar matanya, lalu beralih ke yang menyeramkan. Bagaimana denganmu? Pria menyeramkan itu menatapnya sebentar, lalu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Dan menghilang ke pintu kecil, seolah-olah dia belum pernah ke sana. Samar-samar Sunni masih bisa merasakan hubungan mereka, tapi tidak seperti biasanya. Dia tidak bisa melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh bayangan itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu masih ada, di tempat lain, di tempat yang sangat luas, gelap, dan dingin. Wajahnya menjadi redup, dan dia memerintahkan bayangan menyeramkan itu untuk kembali. Lelaki aneh itu mengalir keluar dari lentera, mengangkat bahu lagi, dan duduk kembali di lantai. Kemudian, ketika dia mengira tidak ada yang melihat, bayangan itu bergidik dan memeluk dirinya sendiri untuk sesaat. Ingatan yang aneh. Apa gunanya itu? Sunni memanggil Sein dan mencoba mengulangi eksperimen tersebut, tetapi tidak berhasil. Ksatria kurus itu tetap tidak bergerak ketika dia menyuruhnya memasuki lentera hitam yang indah, tidak menunjukkan tanda-tanda mengetahui bagaimana mematuhi perintah. Kurasa itu tidak bekerja dengan sados. Dia mengerutkan kening, lalu menurunkan lentera ke tanah dan mendekatkannya ke bayangan liar yang bersembunyi di sudut kabin. Lalu, merasa sangat bodoh, Sunni berpikir keras, kamu mau masuk ke dalam? Bayangan bergerak sedikit, mengalir menuju lentera, dan kemudian dengan cepat meluncur melalui pintu hitam. Sedikit senyum muncul di wajah binatang Sunni. Sekarang kita sedang berbicara. Itu yang bisa saya kerjakan. Puas, dia menutup pintu lentera, dan kemudian menutupnya. Sunni masih sedikit sedih karena relik itu ternyata bukan senjata yang merusak, tetapi kekecewaannya memudar. Meskipun tidak berguna secara langsung, lentera akan memungkinkannya untuk membawa bayangan yang bersahabat.
dalam jumlah tak terbatas, tidak kurang. Bersamanya setiap saat. Itu akan menetralkan kelemahan utama aspeknya, fakta bahwa sebagian besar kemampuannya hanya bekerja dalam tabir kegelapan, untuk sebagian besar. Dan, tanpa diragukan lagi, ketika kekuatannya tumbuh dan jumlah kemampuannya meningkat, memiliki segerombolan bayangan gelap di tangan hanya akan menjadi lebih berguna. Ditambah lagi, dia merasa bahwa dia belum menemukan semua rahasia Shadow Lantern. Tapi sekarang saatnya mempelajari hadiah terakhirnya, dan yang paling penting. Sudah waktunya untuk bertemu dengan seorang teman lama. Bayangan kuda hitam yang bernama Nigma. Budak bayangan bab 655 mimpi buruk. Sunni menghela nafas, lalu memejamkan mata dan terjun ke laut jiwa. Hamparan jiwanya yang tenang dan tanpa cahaya sama seperti sebelumnya. Air hitam tenang dan sunyi, memantulkan 3 matahari gelap yang menjulang dalam segitiga sempurna di atas. Hanya barisan bayangan tak bergerak yang berbeda dari sebelumnya, penuh sesak dengan korban koloseum merah yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuh Sunni sekarang sangat berbeda, jiwanya tetap sama. Dia berjalan untuk berdiri di antara 3 shadow chores, dan memanggil Nigma. Seekor kuda hitam yang cantik berjalan keluar dari angin puyuh api gelap di depannya dan berhenti, kuku-kukunya yang kokoh mengirimkan riak-riak melalui air yang sunyi. Bayangan itu persis seperti yang dia ingat, tinggi dan anggun, dengan mantel hitam legam berkilau dan otot ramping bergulung di bawah kulit. Surainya panjang dan indah, dan matanya yang suram bersinar dengan api merah yang menakutkan. Kurir itu memiliki 2 tanduk panjang dan mulut penuh taring tajam yang menyerupai serigala. Tanduk, taring, dan kuku semuanya ditempa dari logam hitam aneh yang tampaknya mampu bersaing dengan onyx mantle of the underworld yang tidak bisa ditembus. Sunni bergidik, mengingat rasa sakit dan syok karena dipukul dan digigit oleh mereka. Begitu Nigma muncul, dia merasakan bisikan ketakutan muncul di benaknya. Anehnya tegang, Sunni maju selangkah dan mengangkat salah satu tangannya, menepuk-nepuk moncong kuda jantan itu. "Hei, kita bertemu lagi, kawan lama." Nigma, memang, adalah teman lamanya. Setidaknya bagian dari dirinya yang menghidupkan kembali hari terakhir kehidupan Shadow Lord dan perjalanan terakhir mereka yang menggembirakan bersama. Tapi sama seperti Sunni adalah orang yang berbeda sekarang, Shadow yang cantik ini juga. Kegilaan telah hilang dari mata merah kuda jantan itu, begitu pula beban kesedihan dan kesepian selama ratusan tahun. Seolah-olah kuda hitam itu sekarang terlahir kembali, tetap menjadi makhluk yang sama, tetapi entah bagaimana juga diperbarui oleh kegelapan kematian yang memurnikan. Saat Sunni menepuk-nepuk moncongnya, Nigma menekannya ke tangan kapalan dan menatap tuannya dengan tanda-tanda pengenalan yang pucat dan jauh. Cahaya merah di matanya menyala dengan intensitas baru, dan kuda hitam itu mendengus, suaranya penuh kasih sayang yang tenang. Puas, Sunni memanggil Rune ke dalam keberadaan dan melirik mereka, ingin tahu apa, tepatnya, kemampuan Shadow barunya. Dia membaca, bayangan, mimpi buruk. Shadow Rank, terbangun. Kelas bayangan, teror. Deskripsi bayangan, kuda cantik ini dijinakkan oleh Lost from Light yang berbahaya di kedalaman mimpi yang mengerikan. Kedua bayangan bertarung melewati mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan mereka semua. Tidak ada yang mau menyerah, jadi pada akhirnya, mimpi buruk itu. Sunni menghela napas. Lagi-lagi dengan omong kosong berbahaya itu. Setidaknya mantra itu tidak mengejekku secara terbuka, kali ini. Dia masih ingat deskripsi menggigit dari Shadow Dance.
Sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih, Sunny menggosok bekas luka yang mengerikan di lehernya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Rune. Atribut bayangan, Swift, Dark Destroyer, Dreadlord, Dreamwalker. Deskripsi atribut Swift, bayangan ini sangat cepat dan tahan lama. Deskripsi atribut Dark Destroyer, kuda hitam ini dimaksudkan untuk menjadi kuda prajurit bayangan, dan menemani penunggangnya ke medan perang. Ia galak, setia, dan tidak mengenal rasa takut. Kecepatan, kekuatan, dan ketahanannya tumbuh saat dikelilingi oleh kegelapan dan bayangan. Deskripsi atribut Dreadlord, bayangan ini mungkin tumbuh semakin dia ditakuti. Dreamwalker deskripsi atribut, bayangan ini dapat melakukan perjalanan melalui mimpi. Sunny mengamati courser hitam itu dengan ekspresi serius. Jadi, Nigma sangat cepat dan bertahan lama. Dia juga kuda perang, dibesarkan untuk menunggangi pertempuran tanpa ragu-ragu atau takut. Terlebih lagi, dia memiliki dua atribut pasif yang meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan ketangguhannya. Satu saat sang perusak dan penunggangnya dikelilingi oleh bayangan, yang lainnya saat sang perusak mengilhami teror di hati musuh mereka. Itu adalah kombinasi yang berbahaya dan menakutkan. Terutama karena satu efek masuk ke efek lainnya, menciptakan lingkaran setan. Mungkin Sunny hanya selamat dari pertempuran melawan teror karena, pada titik tertentu, pikirannya yang tersiksa menjadi terlalu rusak untuk mengalami rasa takut. Unawakened Terror sudah menjadi makhluk yang sangat kuat, dan dengan dua augmentasi pasif ditambahkan ke dalam campuran. Dia menggigil, menakutkan, dan kemudian ada atribut terakhir, Dreamwalker. Yang itu, Sunny bahkan tidak tahu harus memikirkan apa. Kita akan lihat tentang menyerang mimpi orang-orang nanti. Bukankah akan menyenangkan, untuk melompat ke dalam pikiran Mordred suatu hari dan memberinya rasa obatnya sendiri? Dengan seringai gelap, Sunny perlahan menghembuskan napas dan terus membaca rune. Atribut, tanpa diragukan lagi, sangat penting. Terutama yang luar biasa seperti yang dimiliki Nigma. Tapi itu adalah kemampuan yang paling penting. Kemampuan bayangan mengalir, mantel ketakutan, mimpi buruk, kutukan mimpi. Bayangan mengalir deskripsi kemampuan, kuda ini dapat menyelam ke dalam bayangan dan bergerak melewatinya dengan kecepatan luar biasa. Sunny tersenyum. Jadi, pada dasarnya, ini seperti shadow step tanpa bagian teleportasi. Masih sangat berguna, dan bekerja sempurna dengan kemampuan saya sendiri. Dia kembali ke rune. Suasana hatinya meningkat. Mantle of Fear deskripsi kemampuan, bayangan ini mampu memberikan serangan pikiran terus-menerus di sekitarnya yang menginfeksi musuhnya dengan rasa takut yang melumpuhkan. Sunny hanya bisa bersiul. Itu hanya, sial. Kemampuan memancarkan aura teror pun sudah cukup luar biasa. Itu bisa melemahkan musuh yang lebih lemah sepenuhnya, dan bahkan jika makhluk yang lebih kuat mampu menahan beberapa efeknya, benih ketakutan masih akan tertanam di benak mereka. Dan itu terkait langsung dengan atribut mimpi buruk Dreadlord, yang membuatnya semakin kuat semakin dia ditakuti. Menakutkan. Sangat menakutkan. Untung Sunny mengenakan Mantle of Underworld ketika dia bertemu dengan kuda hitam itu. Lagi pula, armor Onyx memberinya perlindungan yang bagus terhadap serangan pikiran. Dengan senyumnya yang semakin lebar dan sedikit pucat, dia beralih ke kemampuan berikutnya. Mimpi buruk deskripsi kemampuan, bayangan ini dapat menciptakan dan menaklukkan mimpi buruk. Semakin banyak mimpi buruk melayaninya, semakin kuat ia tumbuh, baik di dalam maupun di luar mimpi. Mimpi buruk tidur, 0. Sunny menatap rune itu sebentar, mencoba memahaminya.
Jadi, kemampuan tiran Nigma, yang memungkinkannya untuk menciptakan antek-antek, dimaksudkan untuk menaklukkan mimpi buruk yang nyata, bukan makhluk apapun yang terbuat dari daging dan tulang. Tetapi mimpi yang sebenarnya, dan semakin banyak dari mereka melayaninya, semakin kuat dia tumbuh. Mimpi buruk ini, tampaknya, memiliki pangkatnya sendiri, yang saat ini tidak aktif, satu peringkat lebih rendah dari milik kuda hitam itu. Selain itu, saat ini tidak ada dari mereka di bawah otoritasnya. Tapi bagaimana seseorang bisa menciptakan mimpi buruk, atau menaklukkannya? Sunni tidak tahu. Apa yang dia mengerti, bagaimanapun, adalah mengapa perjalanannya sendiri melalui mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya telah berakhir ketika itu terjadi. Tampaknya setiap mimpi mengerikan yang dialami Sunni telah dikumpulkan atau dibuat oleh Nigma asli selama berabad-abad, dan begitu semuanya dihancurkan. Dia melepaskan diri dari cengkeraman kuda hitam itu. Menarik. Sunni harus memikirkan cara mendapatkan shadow-nya sendiri. Sesuatu memberitahunya bahwa prosesnya tidak akan langsung dan tidak mudah. Sambil mendesah, dia melirik ability terakhir yang dimiliki Nigma. Yang ini disebut kutukan mimpi, tapi terlihat berbeda dari yang lainnya. Rune yang menyusun string itu tumpul dan tak bernyawa, seolah-olah kemampuannya tidak dapat diakses. Dan memang, ketika dia mencoba berkonsentrasi padanya, beberapa rune baru muncul, mimpi buruk diperlukan, 0/1000. Sunni meringis. Kutukan. Saya kira menjadi teror sejati tidak sesederhana itu. Tetap saja, shadow barunya adalah yang menakutkan. Tidak hanya itu kuda yang cepat dan perkasa, itu juga merupakan kekuatan di medan perang dengan sendirinya. Yang bisa menanamkan rasa takut di hati musuh-musuhnya, dan kemudian memakannya untuk tumbuh lebih kuat. Lebih dari itu adalah makhluk bayangan sejati, yang berarti atribut dan kemampuannya berjalan sempurna dengan miliknya. Sunni sendiri telah mengalami amukan yang mengerikan dari si Black Courser, jadi dia merasa pusing mengetahui bahwa makhluk menakutkan ini akan bertarung di sisinya mulai sekarang. Dewa tahu dia akan membutuhkan sekutu kuat sebanyak yang dia bisa temukan. Senyumnya sedikit meredup. Ada satu kelemahan yang sangat jelas tentang Nigma. Bukan salah tunggangannya, tentu saja, tapi tetap saja Sunni sedih. Dia menghela nafas panjang. Ya, andai saja kamu datang dengan pelana. Bagaimana dia bisa menunggangi kuda menakutkan ini tanpa pelana? Apa ketidakadilan yang tidak masuk akal ini? Tidak ingin meremehkan tunggangan yang mulia, Sunni menyembunyikan kekecewaannya. Menepuk punggung Nigma, dan menyeringai. Kuda yang baik, Nigma. Jangan khawatir. Kamu dan aku akan meneror begitu banyak manusia, makhluk mimpi buruk, dan makhluk abadi yang keji sehingga kamu akan mengumpulkan beberapa mimpi buruk dalam waktu singkat. Mereka semua akan takut pada kita. Lihat saja. Satu-satunya hal yang lebih menakutkan daripada bayangan berbahaya adalah bayangan berbahaya di atas kuda bayangan yang luar biasa. Kupikir begitulah kata pepatah. Atau tidak. Bagaimanapun, kamu dan aku akan melakukan hal-hal hebat dan mengerikan bersama. Jika belum ada pepatah seperti itu, akan segera ada. Sambil menyeringai puas, Sunni menyingkirkan kuda hitam itu, lalu meninggalkan laut jiwa dan berbaring di tempat tidurnya, menikmati kelembutannya yang sempurna. Lelah menutup matanya, dia berpikir, aku benar-benar pantas istirahat. Dan saat kapal terbang seorang penyihir gila berlayar melintasi langit, dia tertidur dengan damai. Budak Bayangan Bab 656 Taman Bulan. Saat Sunni bangun, kapal sudah mendekati Sanctuary.
Melihat keluar jendela, dia melihat sebuah pulau yang dikenalnya di bawah mereka. Pada masanya, pulau itu ditempati oleh kekejian rusak yang menakutkan. Dia bertanya-tanya apakah itu masih atau lebih tepatnya, sudah bersarang di sana. Bagaimanapun, dari sini, tempat suci hanya berjarak beberapa rantai. Dengan sebuah tanda, Sunni mendandani dirinya sendiri dan meninggalkan kabin, menuju di atas. Begitu berada di luar, dia melihat Sailor Dolls bergerak dengan presisi anggun, mengangkat layar, dan melakukan tugas lainnya. Noctis berdiri di kemudi, mengenakan jubah mewah yang benar-benar baru dan menyiulkan melodi yang riang. Menyadari Sunni, tukang sihir itu tersenyum. "Ah, Sunles, beruntung sekali kamu sudah bangun. Kita hampir pulang." Dia melirik ke depan dan melambaikan tangan, tanpa sengaja membuat kapal berputar ke samping. Manekin kayu entah bagaimana tetap menempel di geladak, tetapi Sunni harus memegang pegangan agar tidak terlempar ke laut. Dia menatap transenden yang abadi dengan tatapan benci. Noctis tersenyum malu-malu. Maaf soal itu." Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni menaiki tangga dan bergabung dengan tukang sihir itu di jembatan, yang terletak di buritan kapal ajaib itu. Dari sana, dia mengamati lanskap kerajaan harapan dalam keheningan, hingga siluet lingkaran besar menhir yang berdiri di atas sebuah pulau kecil muncul di hadapannya. Dikelilingi oleh awan putih uap air yang berasal dari beberapa air terjun yang indah. The Sanctuary. Senang melihatnya lagi. Dalam mimpi buruk yang mengerikan ini, rasanya seperti di rumah sendiri. Noctis menyeringai. "Itu dia, The Sanctuary of Noctis, sarangku yang cantik." "Cantik kan?" Sunni ragu-ragu, lalu mengeluarkan jimat zamrud dari lipatan pakaian hitamnya dan berpikir. "Kurasa. Tapi bukankah agak lancang untuk memanggilnya sendiri?" Penyihir itu tertawa. "Oh, tidak, kamu salah paham. Awalnya, itu disebut kuil bulan. Aku membangunnya sebagai tempat suci untuk nenek buyutku. Aku sangat puas tinggal di sana sendirian, tetapi kerajaan harapan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Orang-orang tersesat mulai datang ke tanah saya untuk mencari tempat berlindung yang aman dari semua kegilaan. Saya tidak tega, atau lebih tepatnya, tidak terlalu peduli, untuk mengusir mereka. Jadi, mereka mulai menyebutnya tempat suci Noctis. Kenapa? Itu nama yang sangat bagus, jika Anda bertanya kepada saya." Sunni menatapnya beberapa saat, lalu berkata dengan nada muram. "Siapa nenek buyutmu?" Noctis menoleh ke arahnya dan berkedip beberapa kali, ekspresi terkejut tergambar jelas di wajahnya yang cantik. "Nah, siapa lagi? Tentu saja Dewi Bulan." Sunni memucat. Bagaimana ini masuk akal? Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, lalu menutupnya dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Menyadari reaksi ini, Noctis mengangkat bahu dengan ekspresi bingung. "Kamu pikir dari siapa aku mewarisi penampilanku yang tak tertandingi? Orang-orang secantik aku tidak tumbuh di pohon, tahu? Ya. Biasanya. Kecuali jika itu adalah pohon yang sangat istimewa, kurasa." Sunni mengertakkan gigi dan berusaha sangat keras untuk tidak memikirkan apapun. Segera, kapal terbang itu turun dari langit dan melayang di tengah cincin menhir raksasa. Pohon keramat yang tumbuh di geladaknya terletak tepat di atas pohon yang tumbuh di sebuah pulau kecil yang dikelilingi kolam air jernih. Sebuah altar dari batu putih bersih yang tenggelam di bawah naungan cabang-cabangnya yang lebar. Sunni melihat lusinan orang menatap dengan ekspresi kagum, dan tanpa sadar mencari wajah-wajah yang dikenalnya.
itu sia-sia tentu saja. Bahkan jika orang lain entah bagaimana ada di sini, mereka akan terlihat berbeda dari diri mereka yang sebenarnya. Noctis menyeringai. Selamat datang di Sanktuari. Kamu pasti suka di sini. Semua orang di sini sangat masuk akal dan baik. Sama seperti aku. Mendengar pernyataan itu, Sunny menggigil. Bersama-sama, mereka meninggalkan kapal terbang dan berjalan melewati taman, menuju ke kamar pribadi penyihir. Secara kebetulan, kediaman itu terletak di tempat yang sama di mana klan Bulu Putih mendirikan benteng mereka di masa depan. Noctis membangun rumahnya di dalam lingkaran menhir itu sendiri, bukan di atasnya. Saat mereka berjalan, Sunny mempelajari penghuni Sanktuari di masa lalu. Kebanyakan dari mereka tampak seperti orang normal. Beberapa dari mereka biasa saja, dan beberapa terbangun. Mereka tampaknya tidak berada dalam pergolakan kegilaan. Namun, setelah pelajaran kejam yang diajarkan kepadanya di Koloseum Merah, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap waspada. Tatapan Sunny beralih dari satu orang ke orang lain, menilai mereka untuk potensi bahaya. Wanita muda yang memegang tangan anak kecil itu tampak tidak berbahaya. Tetapi mengapa anak itu begitu ketakutan? Pria dengan janggut yang dipangkas rapi itu tampak lembut dan baik hati. Tetapi mengapa gagang pedangnya begitu halus dan aus? Pengemis yang duduk sendirian-sendirian, tubuh dan wajahnya cacat dan dibalut perban seperti penderita kusta. Tampak terlalu lemah untuk menimbulkan ancaman. Tetapi mengapa tatapannya begitu tajam, jari-jarinya begitu kapalan, dan wanita tua itu dengan sekeranjang buah di lengannya? Kenapa dia memperhatikan mereka dengan saksama? Sunny menggelengkan kepalanya, lalu memalingkan muka. Menjadi waspada itu bagus, tapi ini hanya kegilaan yang berbicara. Berharap aman juga merupakan keinginan. Jadi, itu juga bisa dipelintir oleh pengaruh harapan. Setelah siksaan yang saya alami di Koloseum Merah dan mimpi buruk, pikiran saya sudah tidak stabil. Saya harus mengendalikan diri, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Bahaya apa yang mungkin ada di sini, di kubu orang suci yang abadi? Selama Noctis sendiri tidak memutuskan untuk menyerang Sunny, dia kurang lebih aman. Dan berbicara tentang Noctis, penyihir itu membawanya ke pintu kayu yang terukir indah, lalu membukanya dan membawa Sunny masuk. Kediamannya persis seperti yang diharapkan. Luas, dihiasi dengan perabotan paling indah, dan dihuni oleh semua jenis pelayan magis. Menatap pel yang dengan patuh mencuci lantai tanpa ada yang memegangnya, Sunny merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Dia memiliki kecurigaan tentang bagaimana boneka pelaut dibuat. Jangan bilang bahwa orang gila itu benar-benar menggunakan jiwa seseorang untuk mempesona pel terkutuk ini. Noctis menyeringai. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sunny tersentak dan menatap Abadi dengan ketakutan tegang. Penyihir itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sarapannya apa ya? Oh, jangan khawatir, Sunles. Aku sarapan dengan sangat serius. Mari kita makan, lalu minum. Lalu bicara. Dia menghela nafas. Aku yakin kamu punya banyak pertanyaan. Aku sendiri punya beberapa, jujur. Budak Bayangan bab 657 Peluang Kemenangan. Setelah makan kenyang dan menyenangkan, keduanya duduk diam beberapa saat, menikmati minuman mereka. Noctis sedang mengonsumsi anggur dalam jumlah yang benar-benar tidak bijaksana dengan senyum linglung di wajahnya, sementara Sunny tetap minum teh. Cangkir porselen yang indah itu tampak mungil dan rapuh di tangannya yang besar dan bercakar, sinar matahari memantul dari permukaan bara minuman yang harum itu.
Di saat damai yang langka ini, dia tiba-tiba menemukan dirinya diliputi oleh sikap apatis dan melankolis. Sunni sudah terbiasa merasakan jantungnya berdegup kencang karena marah, takut, dan kesal. Tapi kelesuan yang aneh ini baru dan tidak diinginkan. Dia tidak menyukainya sama sekali. Mencari cara untuk menghibur dirinya sendiri dan mengusirnya, dia tiba-tiba melirik ke arah penyihir abadi dengan sinar berbahaya di matanya. Sunni bertahan beberapa saat, lalu mengambil jimat zamrud. Lord Noctis, Anda telah menjadi tuan rumah yang sangat ramah kepada saya. Anda telah memberi saya tempat berlindung, menghujani saya dengan hadiah, dan memberi saya banyak makanan lezat. Izinkan saya juga berbagi makanan tradisional rakyat saya dengan Anda. Itu akan membuat saya merasa lebih baik. Transenden abadi mengangkat alis dan menatapnya dengan ragu. Kemudian, seringai penasaran muncul di wajahnya. Oh, makanan eksotis. Bagus sekali. Apakah Anda membutuhkan bahan untuk memasaknya? Sunni dengan tenang menggelengkan kepalanya, lalu memanggil Covetus Cover. Kotak bergigi itu berkelok-kelok dari percikan cahaya dan muncul di atas meja. Kemudian, ia melihat si penyihir, gemetar, dan bergegas bersembunyi di balik salah satu tangan Sunni. Noctis menyaksikan Cover muncul dengan geli yang tulus. Makhluk kecilmu itu mengingatkanku pada seseorang. Manis sekali. Sunni merogoh kotak dan mengeluarkan tabung sintepaste, lalu menyerahkannya kepada makhluk abadi dengan senyum sopan. Noctis mengambil tabung itu, menatapnya dengan bingung beberapa saat, lalu mendekatkannya ke wajahnya dan mengendusnya. Begitu aneh. Wadahnya tidak berbau apa-apa. Sunni mengangguk serius dan membuat gerakan memutar dengan tangannya. Anda memutar tutupnya, menembus selaputnya, dan kemudian menyemprotkan isinya ke dalam mulut Anda. Berhati-hatilah, meskipun beberapa orang mengatakan bahwa rasanya tidak ada bandingannya. Bahkan tidak ada bandingannya. Dan tidak ada makanan lain seperti ini di seluruh dunia. Banyak yang meneteskan air mata hanya karena mencicipinya. Penyihir itu berkedip beberapa kali setelah mendengar kata-kata seperti selaput dan menyemprotkan. Lalu memutar tutup tabung dan melepaskan selaput foil. Akhirnya, dia mengangkat tabung itu dengan antusias, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengirimkan aliran lumpur yang kental dan tidak berwarna ke dalamnya. Noctis menutup mulutnya, mengunyah beberapa kali, lalu membeku. Perlahan, wajahnya berubah, menjadi pucat dan hampir panik. Dia melirik Sunni dengan mata terbelalak, bergidik, lalu perlahan mengunyah lagi, dan menelan dengan susah payah. Sunni terus menatapnya. Luar biasa, bukan? Transenden abadi menggigil, lalu memaksakan senyum lemah. Itu, benar-benar rasa yang tak terlupakan. Benar-benar hidangan yang layak disantap oleh mereka yang mengikuti Dewa Kematian. Terima kasih banyak, Sunles. Aku benar-benar tercerahkan. Sunni menyeringai. Jangan malu kalau begitu. Makan lagi. Noctis menjatuhkan tabung di atas meja dan dengan penuh semangat menggelengkan kepalanya. Tidak. Sayangnya, saya sangat kenyang. Tapi terima kasih atas tawarannya. Dia mengulurkan tangan dengan gemetar dan meraih gelasnya, lalu meneguk semua anggur sekaligus. Sunni menyeruput tehnya dengan ekspresi puas. Melayanimu dengan benar, bajingan. Penyihir itu menuang anggur lagi untuk dirinya sendiri, melirik ke tabung sintepaste dengan kengerian yang tak terkendali, dan kemudian dengan diam-diam memindahkannya lebih jauh dari dirinya sendiri. Akhirnya, dia menatap Sunni dan berlama-lama beberapa saat.
Kemudian, yang abadi bertanya, jadi, Sunles, sekarang setelah kita menikmati sarapan yang tak terlupakan, maukah kau memberitahuku di mana pisau kaca itu? Sunni ragu-ragu sebentar, lalu menjawab dengan pikiran terukur, mungkin. Tapi aku perlu tahu beberapa hal dulu. Noctis mendesah kecewa, lalu dengan enggan mengangkat bahu. Mengetahui hal-hal sangat berlebihan, jika Anda bertanya kepada saya. Tapi saya mengerti. Makhluk bayangan diketahui tertarik pada misteri. Apa yang membuat Anda penasaran? Sunni perlahan menarik napas, berpikir. Ada banyak hal yang ingin dia pelajari. Tapi yang paling penting dari itu agak sederhana. Itu membawa bobot paling besar untuk rencananya dan masa depannya. Apakah Noctis benar-benar mampu mengalahkan makhluk abadi lainnya dan memutuskan rantai harapan? Sepertinya tidak begitu. Sejauh para penguasa rantai pergi, penyihir itu bukanlah yang paling menakutkan dan menakutkan. Nyatanya, seluruh kepribadian dan sikapnya membuatnya tampak tidak berbahaya. Sunni tahu, tentu saja, itu hanya topeng, dan ada kekuatan besar dan mengerikan yang bersembunyi di bawahnya. Tetapi apakah kekuatan itu cukup untuk menantang orang-orang seperti Solven atau penguasa kota Gading? Kedua faksi memiliki pasukan, kebangkitan yang tak terhitung jumlahnya, dan sumber daya yang cukup untuk berperang selama berabad-abad, sementara Noctis hanya memiliki dirinya sendiri dan beberapa boneka pelaut. Jadi, apakah keinginannya untuk melepaskan neraka ke atas kerajaan yang hancur hanyalah kegilaan? Atau apakah dia memiliki alasan yang kuat untuk yakin bahwa setidaknya ada peluang untuk menang? Sunni akan membuat keputusan apakah akan bergabung dengan penyihir itu atau tidak dalam upaya gila ini. Jadi mengetahui jawabannya adalah yang paling penting. Hidupnya bergantung padanya. Dia ragu-ragu, lalu berkata. Atau lebih tepatnya, berpikir, berapa banyak pisau yang sudah kamu miliki? Noctis tersenyum berseri-seri, lalu menjawab dengan nada riang. Namun, jawabannya sama sekali tidak seperti yang diharapkan dan diharapkan Sunni untuk didengar. Kenapa maksudmu? Aku tidak punya. Wajah Sunni berkedut, dan cangkir porselen tiba-tiba meledak di tangannya. Dia terlalu terkejut untuk memperhatikannya. Apa? Bagaimana? Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki satu pisau pun? Setidaknya kamu harus memiliki satu pisau yang dipercayakan kepadamu. Penyihir itu melambaikan tangan. Oh, aku dulu punya. Benar, tapi itu, semacam. Yah, banyak hal terjadi, dan sekarang aku tidak memilikinya lagi. Sunni menatap transenden abadi dengan ekspresi tertegun. Dia sangat bingung sehingga dia bahkan lupa melepaskan tangannya dari jimat Zamrud. Orang ini tidak mungkin gila. Kan, bagaimana dia akan berperang melawan semua kerajaan harapan jika dia bahkan tidak memiliki satu pisau pun? Aku memiliki lebih banyak pisau daripada dia, sialan. Noctis tertawa. Begitu galak, lugas. Ah, tapi jangan khawatir tentang itu, Sunles. Dia terdiam beberapa saat, meminum anggurnya, dan kemudian menghela nafas. Kamu lihat. Pada awalnya, ada 7 pisau, dipercayakan kepada kami bertujuh untuk memegang nasib orang lain di tangan mereka. Pisau besi, pisau kayu, pisau bara, pisau kaca, pisau gading, pisau-pisau obsidian, dan pisau rubi. Penyihir itu menatap ke kejauhan, seolah mengingat masa lalu. Ekspresi gelap muncul di wajahnya. Pisau besi digunakan dan dihancurkan, begitu pula pisau ember. Jadi, hanya 5 yang tersisa. Namun, karena kebetulan, atau mungkin takdir, tidak ada penguasa rantai sekarang yang memilikinya, kecuali Solven,
yang memiliki takdirnya sendiri dan bukan takdir yang lain. Dia tersenyum. Soalnya, Shadow menyembunyikan pisau kaca sebelum kematiannya. Tidak ada yang tahu di mana itu. Pisau obsidian telah dipercayakan kepada yang di utara, tapi dia kehilangannya padaku dalam permainan kecerdasan. Sunny menggeram. Tunggu. Bukankah kamu kehilangan yang itu juga? Bagaimana kamu bisa kehilangan dua pisau sialan itu? Noctis terkikik. Oh, sebenarnya, aku kehilangan 3. Aku juga punya ivory knife di beberapa titik. Sunny mengerang, lalu memegangi kepalanya. Ada apa denganmu? Kenapa semua ini begitu membingungkan? Penyihir itu tetap diam, tersenyum sopan. Akhirnya, dia menghela nafas. Oh, kamu benar. Ini sangat berbelit-belit, kurasa, untuk seseorang yang belum pernah menjalaninya selama berabad-abad. Jadi, izinkan saya mulai dari awal, dan jelaskan kepada Anda nasib masing-masing pisau. Lalu, Anda akan mengerti mengapa saya berani menantang semua penguasa rantai lainnya, dan bagaimana saya berharap untuk mengalahkan mereka. Sunny meringis, lalu mengangguk sedih. Noctis menuangkan anggur lagi untuk dirinya sendiri, terdiam beberapa saat, lalu berbicara, pisau kaca adalah yang paling mudah dilacak. Budak Bayangan bab 658 7 pisau. Duduk di bantal mewah dengan segelas anggur berkualitas di tangannya, Noctis menceritakan nasib 7 pisau dewa. Pisau besi dihancurkan saat Lady Aidre dibunuh, dan pisau ember dicuri dan dihancurkan saat Bayangan mengambil nyawanya sendiri. Dari 5 pisau yang tersisa, pisau kaca adalah yang paling mudah dilacak. Itu milik Bayangan, dan sekarang, di sanalah Bayangan menyembunyikannya. Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, pisau rubi yang dipercayakan kepadaku. Beberapa waktu yang lalu, aku agak khawatir dengan keadaan pikiranku. Kegilaan Hope sangat berbahaya, Sunless, dan bahkan orang sepertiku tidak kebal terhadapnya. Jadi, takut dengan apa yang mungkin kulakukan, aku memberikannya kepada seorang teman baik, semacam untuk diamankan. Artinya, kau dan aku sudah tahu lokasi 2 pisau. Penyihir itu menyesap anggurnya dan mengerutkan kening. Lalu ada pisau obsidian, yang ku menangkan dari yang satu di utara dalam permainan kecerdasan. Yang lain sama sekali tidak senang karena aku memiliki 2 pisau, jadi aku meletakkannya di atas altar di tempat suciku dan menyatakan bahwa setiap orang yang berhasil mengumpulkan cukup koinku dapat mengambilnya. Desahan berat keluar dari bibir Sunny. Kamu melakukan apa? Apa yang salah dengan pria itu? Itu adalah peninggalan yang diciptakan oleh Dewa Matahari yang mereka bicarakan. Kunci kematian abadi? Mengapa dia hanya meletakkannya di tempat yang bisa dilihat semua orang dan bahkan memberi label harga padanya? Kegilaan apa ini? Noctis mengangkat bahu dengan tatapan bersalah. Dengar, koin-koin itu sangat berharga, aku akan memberitahumu. Siapa yang mengira seseorang benar-benar cukup gila untuk mengumpulkan semuanya? Tapi, ada yang melakukannya. Pemuda yang sangat gigih dan sembrono, sebenarnya. Pemberani itu mengambil pisaunya dan menghilang. Dia mungkin dibunuh untuk itu, tapi di mana dan bagaimana, tidak ada yang tahu. Pisau obsidian hilang. Tapi seperti yang kukatakan, pisau ini tidak pernah hilang lama. Dan inilah kau, Sunless, memegangnya. Jadi, penyihir itu mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari anggun pada Sunny. Itu 3. Yang berikutnya adalah yang paling aneh. Pisau ivory. Itu dipercayakan kepada Sephras, penguasa matahari, yang memberikannya kepada saudara kembarnya, Pangeran Matahari. Dan disitulah segalanya menjadi aneh.
Pangeran Matahari datang kepadaku suatu hari dengan permintaan yang tidak biasa. Kamu tahu, dia telah menyembunyikan pisau gading, dan ingin aku menghapus kenangan di mana dari pikirannya. Dia juga ingin aku membuatnya melupakan permintaan itu. Sunni bergidik. Dia sengaja menghancurkan ingatan itu, bahkan sebelum siksaan yang mengerikan itu. Noctis menghela napas. Sementara aspekku berkaitan dengan jiwa, aku sangat dekat dengan Aidre, pendeta Dewa Hati, sebelum dia dibunuh oleh Solven, pembunuh terkutuk itu. Jadi, aku mewarisi beberapa hal dan banyak pengetahuan darinya. Itulah sebabnya Pangeran Matahari mendatangiku, meskipun aku masih tidak tahu apa motifnya. Terlepas dari itu, aku setuju untuk membantunya, dan menghilangkan memori lokasi rahasia pisau ivory dari pikirannya. Namun, penyihir itu tersenyum. Aku tidak hanya menghancurkannya. Itu akan terlalu membosankan, bukan begitu? Sebaliknya, aku menyimpan ingatan itu untuk diriku sendiri dan akhirnya mengambil ivory knife. Sunni menggelengkan kepalanya. Jadi di mana itu? Bagaimana kamu bisa kehilangan yang itu juga? Transenden abadi mengangkat bahu. Ya, yang di utara masih marah padaku dan ingin tanding ulang. Taruhannya tinggi, dan saat itu, sayangnya, aku tidak menang. Dia mendapatkan ivory knife, dan kemudian melemparkannya ke langit di bawah. Itu sangat konyol baginya. Tidak mungkin untuk benar-benar kehilangan salah satu pisau selamanya, jadi suatu hari pasti akan kembali. Dan baru-baru ini, itu terjadi. Aku tidak tahu di mana itu, tapi itu kembali, itu sudah pasti. Sunni menatapnya sebentar, ekspresi muram di wajahnya. Dia cukup yakin bahwa dia tahu siapa yang memiliki pisau ivory. Mordred, Pangeran Ketiadaan. Dan jika iblis itu menggunakannya, bahkan para dewa tidak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Namun, Noctis tampaknya tidak peduli. Dia menyesap anggurnya sambil tersenyum, dimanapun itu akan segera ditemukan. Jadi, satu-satunya pisau yang tersisa adalah pisau kayu, yang dimiliki Solven. Yang ini adalah yang paling sederhana untuk didapatkan, meskipun bukan yang termudah. Penyihir pembunuh, Anda tahu, lebih dari siap untuk memberikannya kepada siapapun yang dia anggap cukup layak untuk mencoba dan membunuhnya. Jadi, kita bahkan tidak perlu mencarinya. Cepat atau lambat, itu akan jatuh ke tangan kita dengan sendirinya. Sunni terdiam sebentar, lalu berkata dengan nada muram, jadi biar ku perjelas. Ada 5 pisau. Pisau obsidian ada di tanganku, dan pisau kaca disembunyikan di tempat yang hanya diketahui olehku. Pisau rubi disembunyikan di tempat yang hanya diketahui olehmu. Pisau kayu akan diberikan kepada kita oleh Solven jika kita mengalahkannya. Dan pisau ivory ada di suatu tempat di luar sana, ditarik menuju semua kekacauan ini karena takdir. Penyihir itu mengangguk sambil tersenyum. Betul. Jadi, Anda tahu? Sementara saya belum memiliki pisau apapun, mendapatkan 3 dari 5 tidak akan terlalu sulit, dan yang keempat secara alami akan muncul di jalan saya. 4 dari 5. Tidak terlihat gila lagi, bukan begitu? Sunni ragu-ragu. Ya, itu hanya terlihat sangat gila, bukan benar-benar gila sekarang. Tapi yang dia butuhkan hanyalah mengetahui bahwa ada peluang untuk menang, dan sekarang, sepertinya ada. Noctis, yang kelihatannya eksentrik dan tidak bisa diandalkan, tidak membuat keputusan berdasarkan apapun. Penyihir itu meliriknya dan mengangkat alis. Jadi, Sunles, apakah kamu akan berbagi lokasi pisau kaca denganku, dan membantuku membebaskan harapan?
Haruskah kita memutuskan rantainya dan membebaskan tanah ini, dan diri kita sendiri dari nasib yang lebih buruk daripada kematian? Bagaimana menurutmu? Sunni menghela napas. Itu adalah pertanyaan yang sangat menyusahkan. Dan benar-benar tak terhindarkan, pada saat itu. Namun, dia belum bisa menjawabnya. Melihat penyihir abadi, dia berkata, saya tidak bisa membuat keputusan itu sendiri. Saya harus membicarakannya dengan teman-teman saya terlebih dahulu. Noctis berkedip. Oh, ya, kenapa tidak? Selalu menyenangkan memiliki teman yang setia. Di mana mereka? Sunni sedikit bergeser. Itu, aku tidak tahu. Penyihir itu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan ekspresi bingung. Kalau begitu, kurasa kita harus menemukan mereka dulu. Katakan padaku, siapa nama mereka? Sunni memalingkan muka, lalu berdehem dengan canggung. Aku juga tidak tahu. Siapa yang tahu nama apa yang diterima anggota kelompok di Nikmah? Noctis menatapnya beberapa saat, lalu bertanya dengan nada datar. Kamu tidak tahu nama teman-temanmu? Bagaimana? Menarik. Nah, bagaimana penampilan mereka? Sunni tersenyum malu-malu, atau lebih tepatnya, dia mencoba. Dengan wajah binatang dan taring tajamnya, hasilnya jauh dari polos dan menyesal seperti yang dia inginkan. Sebenarnya, aku juga tidak tahu bagaimana penampilan mereka. Transenden abadi perlahan menyesap anggur, diam sebentar, lalu berbicara. Jadi, jika saya mengerti dengan benar, Anda tidak akan memberitahu saya tentang pisau kaca sampai Anda berkonsultasi dengan teman-teman Anda, tetapi Anda tidak tahu di mana mereka berada, siapa nama mereka, dan bagaimana penampilan mereka. Apakah saya mendapatkan semuanya? Sunni bergerak canggung, lalu mengangkat bahu. Ya, tapi mereka seharusnya memberiku petunjuk tentang keberadaan mereka di Pulau Tangan Besi. Itu sesuatu kan? Noctis mengosongkan gelasnya dan menatapnya dengan senyum aneh. Tanpa matahari. Bagaimana saya mengatakan ini? Tidak ada pulau dengan nama itu di Kerajaan Harapan. Oh, benar. Raksasa besi itu mungkin masih hidup dan memiliki kedua lengannya, jadi memang tidak akan ada Pulau Iron Hand. Sunni menggelengkan kepalanya. Kamu hanya mengetahuinya dengan nama lain. Itu memang ada, jangan khawatir. Sebenarnya, itu ada di sini, dekat Sanktuari. Jadi, aku harus ke sana dulu, sebelum memberimu jawaban. Noctis menatapnya, berkedip beberapa kali, lalu menghela nafas. Baiklah, kalau begitu, tunggu 1 atau 2 minggu sebelum hatimu yang baru tenang. Bepergian sebelum itu akan sangat tidak bijaksana. Tapi setelah itu, pergilah dan temukan teman-temanmu. Undang mereka ke sini. Sebenarnya, aku ragu apakah ada temanmu yang lebih baik, lebih pintar, dan lebih cantik dariku. Tapi aku yakin mereka semua adalah orang baik. Atau iblis. Atau apapun itu. Dia tersenyum, lalu mengedipkan mata pada Sunni dengan tatapan sedikit nakal. Aku tidak sabar untuk bertemu mereka. Budak Bayangan bab 659 istirahat sebelum perang. Sunni tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud tukang sihir itu dengan mengatakan bahwa hati yang baru membutuhkan waktu untuk menetap. Secara fisik, dia merasa baik-baik saja. Hebat, bahkan. Kedua jantungnya berdetak kencang di dadanya, kuat dan dapat diandalkan seperti mesin tanpa henti. Namun, dia tidak membuat mereka tertekan sejak pertempuran dengan Nikmah, jadi tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana mereka akan berperilaku dalam krisis. Teringat rasa sakit yang menakutkan karena hatinya menyerah, Sunni memutuskan untuk mengambil kata abadi untuk itu dan membiarkan dirinya beristirahat.
Lagi pula dia butuh istirahat. Sementara tubuhnya telah sembuh, pikirannya tidak sekuat itu. Sunni merasa bahwa kondisi mentalnya tidak dalam kondisi terbaiknya. Namun, anehnya, tidak seburuk yang dia duga. Setelah 2 bulan yang mengerikan yang dia habiskan di Koloseum Merah bersama Elias, pelarian mereka berikutnya, dan kematian pemuda itu, Sunni mati rasa dan apatis untuk waktu yang lama. Dia telah melalui gerakan mengejar tujuan sederhana tanpa banyak emosi, bersembunyi dalam kegelapan saat dia melakukan perjalanan melintasi kerajaan harapan. Terlalu terluka dan kalah untuk merasakan apapun. Sudah dalam keadaan rusak dan rentan, dia kemudian didorong ke dalam rangkaian mimpi buruk yang mengerikan dan dipaksa untuk mengalami satu demi satu siksaan yang mengerikan. Pada titik ini, Sunni bisa saja hancur. Tetapi sebaliknya, secara tidak terduga, dia mendapati dirinya penuh dengan tekad yang rakus. Tekad itu telah melenyapkan kelesuan yang menyesakkan dan membuatnya menanggung mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dan terus berjuang, sampai tidak ada yang tersisa. Seolah-olah 2 pengalaman mengerikan itu bentrok dan saling menetralkan, meninggalkannya dalam keadaan sehat. Atau mungkin itu hanya masalah menderita kekalahan pahit di tangan Solven, tetapi kemudian menolak untuk menyerah dan meraih kemenangan dalam pertempuran melawan Nikmah. Kemenangan itu, meskipun mahal, menyulut semangatnya yang tersiksa terlepas dari semua penderitaan yang ditimbulkannya, sama seperti kekalahan sebelumnya telah memadamkannya. Ya. Sehat adalah kata yang kuat. Mungkin berfungsi lebih cocok. Dia masih bisa merasakan luka yang nyaris tidak tertutup di benaknya, yang terkadang membuat keberadaannya diketahui. Dan ditambah dengan itu adalah racun harapan yang tak terlihat dan berbahaya. Ya, istirahat 1 atau 2 minggu kedengarannya tidak terlalu buruk. Sunni merasa nanti tidak akan ada kesempatan seperti itu lagi. Setelah percakapan sarapan mereka, Noctis menawarkan untuk menjamunya di kediaman mewah. Namun, Sunni merasa bahwa berbagi tempat tinggal dengan dukun eksentrik akan sangat kondusif untuk pemulihan yang damai, jadi dia menolak dengan sopan. Pada akhirnya, dia menetap di tempat yang luas di seberang lingkaran menhir, dekat dengan kamar kecilnya di masa depan. Rumah barunya lebih besar dan berperabotan jauh lebih baik. Itu nyaman, indah, dan aman. Namun, Sunni tidak suka tinggal di dalam ruangan terlalu lama. Dikelilingi oleh dinding batu mengingatkannya pada ruang bawah tanah Koloseum Merah terlalu banyak, jadi dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya di taman bagian dalam sanktuari. Orang-orang yang tinggal di bekas kuil bulan tampaknya tidak terganggu dengan melihat iblis bertanduk berjalan di antara mereka seperti manusia di dunia nyata. Terutama karena mereka tahu bahwa Sunni telah tiba bersama Noctis sendiri. Namun, mereka masih tegang dan khawatir di sekitarnya. Pada akhirnya, Sunni mendapati dirinya dihindari dengan cara apapun yang cocok untuknya. Tidak ingin mengganggu siapapun yang tidak perlu, dia cenderung tetap berada di sudut taman di mana sangat sedikit orang yang muncul. Kebetulan, itu adalah tempat yang sama di mana dia biasa menjual pecahan jiwa di masa depan. Batu kesayangannya, sayangnya, biasanya diambil oleh penderita kusta yang tubuh dan wajahnya yang cacat ditutupi perban kotor. Oh, ya. Hidup tidak selalu sempurna. Pertama kali Sunni duduk di rerumputan beberapa meter dari penderita kusta, dia melirik monster berlengan 4 itu sekilas, bertahan beberapa saat, dan kemudian berkata dengan suara jelek, "Serak." Dan serak, "Makhluk macam apa kamu ini?" Sunni menatap si penderita kusta, tidak benar-benar ingin terlibat dalam percakapan. Lalu dengan enggan mengeluarkan jimat zamrud dan menjawab, "Iblis."
Makhluk macam apa kamu ini? Si penderita kusta tersenyum, menyebabkan sedikit nanah kuning menyesap dari bawah perban yang menutupi wajahnya. Cacat. Suni mengamati pria itu, lalu meringis dan bertanya dengan nada cemberut, aku tidak akan menangkap apapun yang kamu miliki kan? Penderita kusta itu tertawa kecil. Tidak, aku tidak sakit, hanya terbakar. Suni sedikit memiringkan kepalanya, lalu mengangkat bahu dan berbalik. Jadi, penderita kusta itu bukan penderita kusta. Tubuhnya baru saja terbakar parah, dan menilai dari fakta bahwa kain yang menutupi perbannya tampak putih bersih sekali, dia mungkin datang ke Sanktuari dari Kota Gading. Suni tidak yakin dia ingin tahu bagaimana warga benteng Dewa Matahari berakhir dengan luka bakar itu. Ingatan akan siksaan tuan mereka masih segar dalam ingatannya. Mereka tidak berbicara setelah itu, tetap diam acuh tak acuh. Melihat sudut kosong dari taman indah di sekitar mereka dan sosok-sosok manusia yang jauh menjalani hidup mereka, Suni tidak bisa tidak mengingat hari pertamanya di akademi. Saat itu, dua orang buangan, Casey dan dirinya sendiri, telah dipisahkan dari sleeper lainnya dengan cara yang sama. Tiba-tiba dalam suasana muram, dia meletakkan jimat itu dan berpikir, beberapa hal tidak pernah berubah, bukan? Tentu saja, dia lebih suka ditemani oracle yang cantik daripada orang cacat yang mengerikan. Itu adil. Mengingat orang cacat itu pasti lebih suka ditemani seseorang seperti Casey daripada iblis yang tampak ganas juga. Sambil mendesah, Suni membuang pikiran ini dari kepalanya dan memejamkan mata, mencoba bermeditasi. 2 minggu. Hanya itu waktu yang dia miliki untuk mempersiapkan diri menghadapi perang yang menghancurkan. Budak Bayangan bab 660 Panah Bayangan. Selama beberapa hari berikutnya, Suni tidak melakukan apa-apa selain tidur, istirahat, dan berlatih menenun. 2 jari kayu barunya mampu menyalurkan esensi, yang menunjukkan betapa luar biasanya Noctis dalam keahliannya. Namun, mereka tidak bisa menyentuh string halus. Tampaknya hanya daging dan tulang Suni sendiri yang mampu melakukan itu. Dia sudah terbiasa memanipulasi string bayangan tanpa jari-jari itu, jadi tugasnya tidak bertambah sulit. Ada juga jarum panjang yang bersinar dengan pancaran cahaya keemasan untuk membantunya. Selama beberapa hari itu, Suni membuat sedikit kemajuan dalam upayanya meniru mantra yang paling sederhana. Dia juga berhasil menghancurkan beberapa kenangan lagi, yang benar-benar menyengat hatinya yang baru saja diperbaiki. Ah, kutukan! Suni menatap hujan bunga api yang menghilang beberapa saat yang lalu dan menghela napas. Kegagalan lain, memori lain yang hilang. Dia melihat-lihat koleksinya terlalu cepat. Pada saat itu, dia mulai bertanya-tanya apakah ada kegunaan yang lebih baik untuk itu. Penghitung fragmen bayangan Sein masih di 59/200, dan sekarang, dia memiliki shadow lain untuk diberi makan. Nikmah juga menuntut pembagian sumber daya yang adil untuk mencapai peringkat berikutnya, dan nafsu makannya bahkan lebih tinggi. Saat ini, Dark Courser berada pada 1/300, dan 1 fragmen itu berasal dari memori yang Suni berikan padanya untuk memeriksa apakah kuda itu juga memakannya. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa Nikmah masih berada di Awaken Rank, dan dengan demikian, memperoleh lebih banyak makanan dari kenangan yang lebih lemah. Membawanya ke 300 akan membutuhkan jumlah yang sama dengan yang dibutuhkan Sein untuk mendapatkan 2. Itulah alasan lain mengapa Suni ingin menguasai setidaknya dasar menenun. Jika dia bisa membuat kenangan yang paling sederhana sendiri, dia akan secara efektif mendapatkan kemampuan untuk mengubah pecahan jiwa menjadi fragmen bayangan,
sejauh menyangkut Sein dan Nigma. Mungkin, dia sudah cukup tahu untuk mencoba, sebenarnya, dan hanya kekurangan beberapa pecahan untuk bereksperimen. Namun, kemampuan untuk menyalin dan memodifikasi pesona tampak lebih memikat. Hanya membayangkan kegunaan dari keterampilan seperti itu membuatnya gemetar karena kegembiraan. Tapi cukup sudah. Dia tidak bisa menahan kesedihan yang memilukan karena kehilangan memori lain hari ini. Dengan masing-masing yang dia hancurkan, Sunny praktis bisa melihat kredit potensial menghilang dari rekening bank teoretisnya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih, dia mengembalikan jarum itu ke dalam mulut Covetus Cover, melepaskan kotak kecil itu, dan menuju ke pintu kamarnya. Sudah waktunya untuk menghirup udara segar. Menemukan jalan ke sudut taman yang sudah dikenalnya, Sunny memperhatikan sosok lumpuh yang tidak bergerak dan mengabaikannya, lalu duduk di rerumputan agak jauh. Keduanya sangat puas berpura-pura bahwa yang lain tidak ada. Setelah percakapan pertama itu, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Yang merupakan hal yang indah. Kalau saja semua manusia sediam itu. Si cacat tidak pernah mengganggunya, jadi Sunny sangat menyukainya. Mereka memiliki pemahaman yang sempurna. Menutup matanya, Sunny bermeditasi sebentar, tapi kemudian bosan. Dia masih punya beberapa jam untuk dibunuh sebelum makan malam, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Yah, itu bukan masalah. Sungguh, selalu ada segunung hal yang dia inginkan, tetapi tidak pernah menemukan waktu untuk mengatasinya. Misalnya, dia sangat ingin tahu untuk mempelajari mantra dari Shadow Lantern. Lagi pula itu adalah memori ilahi. Namun, membayangkan menatap kerumitan tenunan yang tidak manusiawi lagi membuat suasana hatinya semakin buruk. Jadi Sunny memutuskan untuk kembali ke tugas itu beberapa saat kemudian. Apalagi yang ada di sana? Kalau dipikir-pikir, dia sudah lama tidak berlatih memanah. Keahliannya dalam hal itu masih sangat jauh dari memuaskan. Sunny berpikir sebentar, lalu berdiri dan memanggil Morgan S. Warbo. Busur hitam yang indah menjalin dirinya dari percikan api merah, yang warnanya sama dengan cengkeraman dan talinya. Serta tanda kecil berbentuk pedang lurus yang menembus langsung melalui afil yang dibakar ke permukaannya. Dia berbalik sedikit dan melirik batu abu-abu dari salah satu menhir raksasa yang menjulang agak jauh. Tentunya, pilar batu kuno yang telah bertahan 1000 tahun dalam kondisi sempurna, dan akan bertahan ribuan tahun lagi, tidak akan rusak jika dia menggunakannya untuk latihan sasaran. Bukan karena Sunny terlalu peduli. Noctis hanya perlu membuat menhir baru jika dia menghancurkan satu atau beberapa. Bajingan itu berhutang banyak padanya, setidaknya. Sambil menghela nafas pendek, dia mengangkat busur, meletakkan jari-jarinya di tali, dan meregangkan otot untuk menariknya kembali. Karena pesona tak membungkuk dari busur perang yang menakutkan, Sunny membutuhkan semua kekuatannya, serta bantuan bayangan, hanya untuk menarik talinya. Tidak ada manusia biasa yang mampu melakukan itu, dan bahkan di antara orang-orang yang bangkit. Hanya mereka yang memiliki aspek yang memberikan peningkatan fisik luar biasa yang dapat berharap untuk berhasil. Tapi berkat itu, setiap anak panah yang ditembakkan oleh busur hitam melesat sangat jauh, dan mengenainya dengan kekuatan yang menghancurkan. Dan berbicara tentang panah. Saat Sunny menarik talinya, sebuah bayangan muncul di atasnya, lalu menjadi berat dan kokoh, berubah dari bayangan hantu menjadi panah tajam. Pesona lain dari Morgan S. Warbo, Soul Arrows, memungkinkannya menyesuaikan diri dengan jiwa penggunanya dan membuat panah yang memiliki afinitas yang sama.
Panah yang baru saja dibuat Suni benar-benar hitam, dengan flashing gelap dan kepala sempit yang sepertinya terbuat dari potongan obsidian yang tajam. Ini adalah panah bayangan, yang terbang dengan cepat dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Itu juga sempurna untuk menemukan celah di armor musuh. Sebenarnya, dia juga bisa membuat jenis panah yang berbeda, karena afinitas ketuhanannya yang tinggi. Anak panah itu berkilau dan sepertinya ditempa dari emas pucat, ujungnya yang lebar sempurna untuk mengiris daging dan menyebabkan luka yang mengerikan. Mungkin ada kualitas lain pada mereka, tapi Suni belum mengetahuinya. Bagaimanapun, itu tidak masalah sekarang. Mendekatkan senar ke telinganya dengan susah payah, Suni berjuang untuk menahannya di tempatnya, lalu menutup satu mata, membidik, dan menyentakkan jarinya menjauh dari anak panah. Tali itu mengenai bagian dalam lengan bawah Suni, dan panah hitam melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Tertarik dengan suara itu, si cacat menoleh dan menatap Suni dari balik perban kotornya. Sesaat kemudian, anak panah itu mengenai menhir raksasa. Benar-benar melenceng. Dia telah membidik retakan kecil di permukaan batu kuno itu, tetapi tidak berhasil menyerang di dekatnya. Menatap lengan bawahnya, yang sekarang memiliki luka yang dalam, Suni mendecakkan lidahnya dan menggeram tidak puas. Kemudian, dia membungkus lengannya dengan sepotong kain, memanggil panah kedua, dan mengulangi prosesnya, kali ini hampir berhasil meleset dari menhir sepenuhnya. Kutukan. Tampaknya akurasinya hanya berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana dia bisa menjadi lebih buruk? Kau melakukan semuanya dengan salah. Suni tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu berbalik menatap si cacat tanpa rasa geli di mata hitamnya yang menakutkan. Mungkin dia tergesa-gesa memuji pria itu karena sifatnya yang pendiam dan pendiam. Siapa yang ingin mendengar suara serak yang mengerikan itu? Memproduksi jimat zamrud. Pikir Suni dengan kesal, oh ya? Apa, kamu ahli memanah sekarang? Orang cacat itu terdiam beberapa saat, lalu berbalik. Aku pernah menjadi kapten di Sun Legion. Sebelumnya. Dia menghela nafas, lalu tersenyum kecil, saya memimpin 100 prajurit pemberani ke medan perang, untuk kemuliaan Lord Sevirax dan Kota Gading. Si cacat terdiam, dan kemudian menambahkan dengan pelan. Sebelum. Suni menatap perban yang menutupi tubuh lelaki itu yang terbakar, lalu melirik jiwanya, yang diterangi oleh pancaran inti dari kebangkitan. Jadi pria ini pernah menjadi petugas yang melayani salah satu dewa matahari? Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, bagaimana kau bisa berakhir sekacau ini? Dari mana semua bekas luka bakar ini berasal? Apakah penghasut perang menangkapmu? Si cacat menatap ke kejauhan untuk beberapa waktu. Lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Kau sendiri punya banyak bekas luka, iblis, beberapa sama mengerikannya denganku. Yang jahat di lehermu. Dari mana asalnya? Suni menatap pria yang kecewa itu, lalu menyeringai. Apa, benda itu? Lucunya kau harus bertanya. Kau tahu, aku benar-benar pernah ditangkap oleh penghasut perang. Jadi, untuk melarikan diri, aku mengelabui yang paling besar dan kejam dari mereka untuk memenggal kepalaku. Lalu, aku membunuhnya, mengambilnya, dan memakainya kembali. Kisah nyata. Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian menambahkan dengan acuh tak acuh. Oh, dan aku juga membunuh Solven. Kamu tahu siapa itu kan? Si cacat menatapnya dengan mata terbelalak, keterkejutan, kekaguman, dan kebingungan bercampur dalam ukuran yang sama. Suni hanya ingin mengejek pria itu sedikit.
tapi si bodoh yang malang itu tampaknya benar-benar mempercayainya. Betapa bodohnya! Sebenarnya, sesuatu tentang mata si cacat tampak aneh, setidaknya pada saat itu. Sunni tiba-tiba membeku dan menatap perban yang menyembunyikan wajah cacat pria itu, mulutnya menjadi kering. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang aneh. Dan kemudian, keduanya berbicara pada saat bersamaan. Sunni,